Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW serta sahabat berikutnya. Ya, marriage is scary. Ya, jadi menikah itu sangat menakutkan bagi Gen Z. Ya, kenapa menikah itu sekarang menakutkan bagi Gen Z? Ya, kalau kita lihat sekarang banyak yang KDRT, banyak yang perselingkuhan, banyak pengangguran, banyak pembunuhan, apalagi banyaknya penyakit-penyakit seperti PMS, ya, penyakit seksual, HIV/AIDS, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kenapa? Ya, karena memang hidup kita itu sekarang diatur oleh sistem sekulerisme, yang mana memisahkan agama dari kehidupan. Ya, karena sekarang itu kayak pergaulan ya, tidak ada batasannya, bebas ya. Atas nama demokrasi, HAM, kebebasan berperilaku. Contohnya aja kayak LGBT, ya LGBT sekarang dikasih ruang, ya. Malah sampai ada penghargaannya. Belum lagi penyediaan alat kontrasepsi yang disahkan Undang-Undang Nomor 28 tadi itu ya. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja ini bukan menyetop pergaulan bebas, tapi menambah kemaksiatan dan menambah perzinahan, ya, dan merusak, ya. Dan tontonan-tontonan yang vulgar ya, itu juga masih banyak beredar ya. Terus narkoba ya, narkoba itu sampai sekarang belum bisa dihentikan karena pabriknya nggak ditutup ya, karena kita memang sekarang di sistem kapitalisme ya, yang asasnya adalah manfaat ya. Kenapa? Kayak kondom ya, kondom itu kan sebenarnya hanya untuk orang menikah, tapi sebelum dilegalkan saja ya, kondom itu sudah bebas dijual di mana saja ya. Ya, itu untuk keuntungan. Atau narkoba itu sampai sekarang belum bisa dihentikan karena pabriknya nggak ditutup ya, karena menguntungkan ya. Terus juga hiburan-hiburan yang menumbar syahwat ya, itu juga belum bisa dihentikan ya, karena demi keuntungan atau materi ya, karena memang kita hidup di sistem kapitalis ya, jadi yang mana tidak memandang halal dan haram lagi ya. Ya, jadi menikah itu kan adalah sunnah Rasulullah ya, yang mana sunnah menyempurnakan ibadah ya. Ya, jadi dan itu juga untuk melestarikan keturunan supaya manusia itu tidak punah gitu ya. Ya, jadi kalau menikah itu harus diniatkan karena ibadah kepada Allah ya, ibadah karena Allah. Terus ya, dalam memilih pasangan itu harus dilihat dari agamanya. Nah, di sini memang butuh peranan negara ya, yang harusnya memberikan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam ya. Jadi pendidikan itu harus berbasis akidah Islam. Terus tontonan-tontonannya yang merusak itu, yang mengumbar ya, itu tidak boleh ditayangkan ya. Harus dihentikan. Narkoba itu juga pabriknya harus ditutup. Terus jadi yang kalau mau menikah ya harus dimudahkan ya. Jadi dilarang boleh ya berdua-duaan ya sama laki-laki dan wanita, itu harusnya ada batasan-batasannya ya. Terus dari segi ekonomi ya, laki-laki itu harus diberikan pekerjaan seluas-luasnya oleh negara ya. Dan kalau mau berumah tangga harus memiliki ilmu dalam berumah tangga ya. Ya. Terus ya, jadi kalau ada yang bezina gitu ya, harusnya diberikan sistem sanksi yang tegas. Seperti misalnya LGBT itu harus dilempar dari lantai atas sampai lantai bawah sampai mati ya, mau dia laki-laki dan perempuan ya.
yang melakukan sama yang jadi korban, itu harus dilakukan. Begitu juga dengan pezina ya. Jadi pezina bagi yang belum menikah kan dicambuk 100 kali, terus yang sudah menikah itu dirajam ya. Jadi kita itu solusinya memang harus menerapkan negara Islam yang menerapkan sistem Islam, yang menerapkan sistem Islam yang mana aturan-aturan Islam harus diterapkan ya. Dan memang negara khilafah yang bisa menerapkan itu semua ya, yang seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul ya, bahwa akan ada khalifah yang banyak ya. Jadi memang bagaimana supaya itu ya memang kita harus menyampaikan Islam, berdakwah ya. Karena di surat Al-Furqan perkataan siapakah yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah ya. Jadi kita harus berdakwah, terus juga kita harus mengaji ya, berkelompok, berjamaah ya. Karena memang itu kewajiban dari Allah ya, di surat Al-Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada sebuah umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ya. Jadi kita itu harus berdakwah juga harus berjamaah, berkelompok ya. Minta pertolongan supaya Allah segera memberi pertolongan supaya Islam itu bisa diterapkan di dalam kehidupan. Jadi Islam itu harus diterapkan secara menyeluruh ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.